Bab 476. Sharon sangat marah. Bajingan, beraninya kau melewati batas. Saya cukup baik untuk bermain bersama Anda sebagai sekretaris Anda. Tapi sekarang kamu memintaku untuk berdiri dan melayani kalian semua. Aku akan membunuhmu. Lacey tidak tahan melihat sikap Zeke. Dia berkata dengan tergesa-gesa, tidak apa-apa, Zeke. Kamu tidak perlu terlalu ketat ketika kita berada di luar perusahaan. Zeke menjawab, tidak mungkin. Linton Group dapat mencapai kesuksesannya saat ini karena kami ketat dengan aturan di perusahaan. Dia tidak boleh dikecualikan karena dia adalah karyawan Linton Group. Sharon dengan cepat sadar kembali. Kamera lubang jarum akan menghadap layar jika aku duduk di sini. Saya tidak bisa menangkap gerakan Emily dalam kasus itu. Tetapi jika saya berdiri di sudut, saya dapat menangkap semua yang terjadi di dalam ruangan ini. Dia berdiri dengan patuh pada pemikiran itu. Baiklah, bos. Saya tidak akan mengulangi kesalahan ini di masa depan. Tolong beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Lacey menghela napas tak berdaya. Terima kasih atas kerja keras Anda, Miss Edward. Lacey tahu bahwa Zeke pasti memiliki beberapa rencana dalam pikirannya mengingat dia meminta Sharon untuk berpura-pura sebagai sekretarisnya dan bahkan memintanya untuk berdiri dan melayani mereka. Emily memberi Zeke dan Lacey masing-masing sebotol bir. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini, Lacey. Semangat. Lacey mengangguk. Kemudian mereka bertiga minum dari botol bir mereka. Lacey adalah peminum ringan, jadi dia hanya menyesapnya. Emily menyarankan, Lacey, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu untuk Anda. Saya akan menyanyikan A Thousand Years oleh Christina Perri untuk mendoakan cinta dan kebahagiaan seumur hidup Anda dengan Zeke. Emily mengambil mikrofon dan mulai bernyanyi setelah dia berbicara. Lacey duduk dengan kaku di sana karena dia merasa sedikit gelisah karena itu adalah pertama kalinya dia mengunjungi karaoke setelah lulus. Bibir Zeke melengkung ke atas menjadi senyum nakal saat dia menatap bir. Mereka mengatakan kesempatan seorang pria akan muncul dengan sendirinya ketika seorang wanita mabuk. Akankah saya memiliki kesempatan hari ini? Jika ya, aku harus merebutnya apapun yang terjadi. Zeke mengabaikan semua keraguannya dan mengambil sebotol bir dengan pemikiran itu. Kamu pasti gugup, Lacey. Ayo, habiskan sebotol bir ini. Kamu akan merasa lebih rileks setelah minum alkohol. Lacey melirik Zeke dan bertanya, begitukah? Zeke langsung merona. Brengsek. Apakah Lacey mengerti maksudku? Dia tergagap dengan rasa bersalah. Ya, itu benar. Bagaimana menurutmu, Lacey? Lacey tertawa kecil. Dia sangat manis saat gugup. Lacey mengambil botol birnya. Ayo minum. Zeke sangat senang. Salam. Hebat. Sesuatu mungkin terjadi malam ini. Tuhan memberkati saya. Mereka berdua menghabiskan sebotol bir masing-masing setelah beberapa saat. Zeke terpesona oleh wajah Lacey yang cantik dan merona. Dia mengambil sebotol bir lagi dan hendak minum ketika Emily menyelesaikan lagunya. Dia menyerahkan mikrofon kepada Lacey dan Zeke. Lacey, saya ingat Anda adalah penggemar Backstreet Boys selama masa sekolah kami. Mengapa Anda berdua tidak membawakan lagu mereka, I Want It That Way, untuk kami? Lacey menerima mikrofon dengan senyum tipis. Zeke, di sisi lain, kesal. Dia mengutuk Emily secara internal. Kau sangat bodoh, Emily Clemons. Beraninya kau mengganggu rencanaku. Lacey bernyanyi lebih dulu saat melodi bergema di dalam ruangan. Kamu adalah apiku, satu-satunya keinginan. Percayalah ketika aku berkata, aku menginginkannya seperti itu. Suaranya mengejutkan semua orang saat dia membuka mulutnya. Lacey tidak belajar keterampilan menyanyi apapun. Namun suaranya yang merdu seperti harmoni para bidadari, dengan mudah memikat hati orang lain. Bab 477. Suara alaminya lebih menarik daripada penyanyi profesional. Zeke terpesona oleh penampilan Lacey saat dia menikmati nyanyiannya. Dia kembali sadar setelah Lacey menepuknya. Sekarang giliranmu untuk bernyanyi, kata Lacey. Zeke menerima mikrofon darinya dan mulai bernyanyi. Dia tidak berpengalaman dalam menyanyi juga. Tapi suara Zeke kuat dan kaya seperti madu yang meleleh. Membawakan lagu itu sangat mudah baginya. Duet Zeke dan Lacey lebih memukau dari versi aslinya. Sharon menjadi linglung saat menyaksikan penampilan mereka. Mereka berdua sangat cocok satu sama lain. Kapan aku bisa bertemu dengan belahan jiwaku juga? Emily tidak memperhatikan duet itu. Dia cemas pada saat itu saat dia berkeringat deras. Di telapak tangannya ada sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupan Zeke dan Lacey. Emily memasukkan 2 pil kecil berwarna putih ke dalam botol bir Zeke dan Lacey sementara yang lain di dalam ruangan terganggu.
Dia pikir tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan. Emily menghela napas lega sesudahnya. Tapi dia tidak tahu Zeke telah melihatnya. Dia mencibir secara internal. Dia akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Emily bertepuk tangan dengan penuh semangat setelah lagu berakhir. Luar biasa. Kamu sangat berbakat, Lacey. Ayo minum. Semangat. Lacey hendak mengambil botol birnya ketika Zeke tiba-tiba berkata, Emily, kenapa kamu tidak minum bersama kami secara terpisah? Kalau tidak, aku merasa seperti ditinggalkan karena kamu hanya minum dengan kami. Lacey. Emily tersenyum. Tentu. Semangat, Zeke. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi karena kamu sudah tahu apa yang ingin aku katakan. Zeke mengangguk. Kemudian dia meminum birnya. Emily meneguk isi di botolnya juga. Sementara Emily teralihkan, Zeke dengan cepat mengganti botol bir Lacey dengan tangannya yang bebas. Adapun pil dalam botol birnya, Zeke tahu obat itu tidak akan berdampak signifikan pada dirinya sendiri. Emily minum dengan Lacey lagi setelah dia selesai menghibur Zeke. Emily sangat gembira setelah menyaksikan keduanya meminum bir dalam botol mereka. Saya telah berhasil menjalankan 90% dari rencana saya. Sebenarnya, saya bahkan bisa mengatakan rencananya 100% berhasil. Mereka akan mati kali ini. Dia tidak peduli untuk membuang waktu lagi menghibur Zeke dan Lacey setelah menyelesaikan misinya. Jadi dia mulai memanjakan dirinya dalam bernyanyi. Sisanya akan diserahkan kepada Logan dan Hadley. Sementara itu, Zeke terus minum dengan Lacey. Dia juga mengganti botol bir palsunya dengan botol baru. Lacey mabuk setelah meminum setengah botol bir lagi. Pipinya yang memerah tampak memikat. Dia berbaring di pangkuan Zeke dengan lemah sambil memainkan telapak tangannya yang besar. Matanya terpaku pada video musik yang ditampilkan di layar. Tangan bebas Zeke dengan santai diletakkan di pinggang Lacey. Kemudian dia perlahan mengangkat tangannya ke atas. Tepat ketika Zeke hendak menyentuh zona sensitif Lacey, teleponnya berdering pada saat itu. Kekecewaan tertulis di seluruh wajah Zeke. Dia menghela nafas dan berkata pada Lacey dengan nada lembut, aku mau ke kamar mandi, Lacey. Tunggu aku di sini. Dia menganggukkan kepalanya dengan patuh. Oke. Jangan lama-lama. Jangan khawatir, Zeke meyakinkannya. Dia keluar dari kamar pribadi setelah dia berbicara. Tapi dia tidak berjalan menuju kamar mandi. Sebaliknya, Zeke menuju pintu masuk karaoke. Dia mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan itu. Lone Wolf yang menghubunginya. Bab 478. Lone Wolf berkata, aku sengaja mengungkapkan beberapa petunjuk tentang pembunuh yang kita tangkap sesuai instruksimu, kawan. Hadley telah menemukan tempat kita menyimpan pembunuh itu. Dia bergerak menuju lokasi saat kita bicara. Aku akan segera ke sana, jawab Zeke. Dia berjalan keluar dari gedung dan melirik penjaga keamanan, yang datang belum lama ini. Dia adalah pengawal yang dipilih oleh Zeke untuk melindungi Lacey. Zeke memberi isyarat kepada penjaga keamanan dan yang terakhir memahami niat Zeke sekaligus. Dia maju ke arah kamar pribadi Lacey dan berjaga di pintu. Pengawal itu akan bergegas masuk ke dalam ruangan untuk melindungi Lacey jika dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Zeke masuk ke mobil dan melesat pergi. Dia tiba di toko perangkat keras setelah 10 menit. Toko perangkat keras terletak di jalan yang sepi. Jadi tidak ada pelanggan yang terlihat. Penjaga toko adalah seorang pria tua kurus dengan rambut putih. Dia mengisap rokoknya sambil menonton televisi. Dia dengan cepat bangkit dan mematikan rokoknya ketika dia melihat Zeke. Pria tua itu menyapa Zeke dengan sedikit membungkuk. Anda di sini, Tuan Williams. Zeke mengangguk. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bawa aku ke ruang bawah tanah. Oke. Dia membawa Zeke menuju ruang penyimpanan di bagian belakang toko dan berhenti di sudut barat daya ruangan. Sepotong besar logam ditempatkan di sudut barat daya ruangan. Pria tua itu mengangkat potongan logam untuk membuka penutup untuk mengakses saluran pembuangan. Kemudian pria tua itu membuka tutupnya. Seperangkat tangga terlihat mengarah ke bawah menuju ruang bawah tanah. Zeke melemparkan sebungkus rokok Yellow Crane Tower kepadanya dan tersenyum. Anda harus menahan diri dari merokok rokok berkualitas rendah. Itu buruk untuk kesehatan Anda. Pria tua itu tersentuh. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Williams. Saya akan mengindahkan saran Anda. Zeke berjalan menuruni tangga tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelahnya. Pria tua itu buru-buru menutup tutupnya dan mengganti potongan logam itu. Dia mencapai ujung tangga dan tiba di depan gerbang logam besar setelah beberapa saat. Zeke mengerahkan kekuatan untuk mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan di belakang gerbang itu sangat luas.
Tempat itu adalah kasino bawah tanah yang dihias dengan mewah. Segala macam peralatan judi dan meja menghiasi ruangan yang luas itu. Waktu pada beberapa jam yang tergantung di dinding menunjukkan pukul 9 di bawah lampu redup. Penunjuk pada jam sudah tidak bergerak. Keheningan pin drop memenuhi kasino besar. Suasana sunyi dan sepi yang anehnya meresahkan. Darren Collins telah menutup semua bisnis ilegal di kota sejak Zeke mengambil alih distrik Riverdale dan pasukan dunia bawah kota Oakhart. Zeke mengamati sekeliling, tetapi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Pada saat itu, sosok bayangan muncul dari sudut gelap di belakang punggung Zeke. Sosok bayangan itu bergerak cepat tanpa mengeluarkan suara. Dia bergegas maju ke arah Zeke dengan tangan berbentuk cakar, mencoba untuk menebas leher Zeke. Zeke tetap diam seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun. Dia bahkan tidak menoleh. Dia tiba-tiba bergerak tepat ketika sosok bayangan itu beberapa inci jauhnya dari menyerempet lehernya. Dia mengangkat lengannya dan menangkap cakar penyerang dengan mudah dengan tangannya. Zeke tidak berbalik, juga tidak membuat gerakan berlebihan dengan tubuhnya. Sosok bayangan itu menghela nafas. Ah, kenapa ada perbedaan yang begitu besar antara kemampuan kita, bro? Aku merasa bahwa aku sudah tampil baik. Tapi aku masih gagal untuk menyentuhmu dalam penyergapan. Sosok bayangan itu tidak lain adalah Lone Wolf. Zeke melepaskan Lone Wolf. Dia berbalik dan berkata dengan dingin, "Ya. Kamu memang melakukannya dengan baik. Setidaknya, kamu akan menjadi pembunuh yang lebih baik daripada Hadley jika kamu ditempatkan di organisasi pembunuh necromancer. Tapi jangan lupakan ini. Akulah orangnya. Siapa yang mengajarimu semua keterampilan ini? Jadi bagaimana kamu berharap dirimu bisa melampauiku?" Lone Wolf sedih. "Bagus. Di mana orang lain?" tanya Zeke. "Aku satu-satunya orang di sini. Tidak ada orang lain di ruangan ini." "Apakah begitu?" Zeke menyeringai. Bab 479. Desir. Zeke tiba-tiba menendang kerikil di lantai. Kerikil itu melesat menuju sudut gelap di arah barat daya. Aduh! Sebuah ratapan terdengar dari sudut sebagai kerikil menghilang ke dalam kegelapan. Soul Wolf terlatih-tatih keluar dari sudut dengan cepat setelahnya. "Bagaimana Anda menemukan saya, bro? Saya bahkan menahan napas lebih awal. Kamu harus merokok lebih sedikit di masa depan. Aku mencium bau tembakau padamu bahkan dari jauh." Serigala Tunggal tidak senang. "Apakah kamu memiliki hidung anjing? Mengapa kamu begitu sensitif terhadap bau?" Zeke sangat marah. Dia menendang Soul Wolf dengan paksa. "Anda terlalu penuh dengan diri sendiri untuk membandingkan saya dengan seekor anjing, Serigala Tunggal." "Aduh!" Serigala Tunggal menjerit kesakitan lagi. "Di mana pembunuh yang kita tangkap?" tanya Zeke. Lone Wolf menunjuk ke sebuah ruangan kecil di sudut. "Dia ada di dalam ruang tahanan." Zeke berkata, "Ayo pergi dan kunjungi dia." Ketiganya berjalan menuju ruang tahanan. Zeke menegur, "Salah satu dari kalian adalah penanggung jawab distrik militer provinsi sementara yang lain adalah Jenderal Utara. Tapi kalian berdua menjaga seorang pembunuh secara pribadi di tempat ini. Waktu dan bakat. Berapa kali saya katakan? Anda bisa saja mengirim salah satu bawahan Anda untuk membantu saya." Serigala Tunggal terkekeh. "Bro, itu karena kami merindukanmu." "Hentikan omong kosong. Kenapa kamu merindukanku? Kalian berdua tidak bertambah muda. Sudah waktunya bagi kalian untuk mempertimbangkan pernikahan. Apakah ada di antara kalian yang memiliki gadis yang kalian sukai? Saya bisa meminta Lacey untuk menjodohkan kalian." Soul Wolf menjawab dengan tergesa-gesa, "Bro, kami tidak akan menikah sebelum kamu menikah." "Ngomong-ngomong, ada apa denganmu dan Lacey? Kapan kamu akan mengadakan upacara pernikahan?" "Segera. Kami telah menyelesaikan semua langkah penting yang harus dialami setiap pasangan. Yang tersisa untuk kami lakukan adalah menikah," jawab Zeke. Mata Lone Wolf berbinar. "Haha. Bro, aku sudah memberitahumu sejak awal. Itu satu-satunya elemen yang kurang dalam hubunganmu dengan Lacey. Apakah kamu sudah menyelesaikan semua kondom yang kuberikan padamu? Itu adalah produk edisi terbatas dari luar negeri. Aku akan memesan lebih banyak untuk Anda jika Anda sudah kehabisan stok." Wajah Zeke langsung menjadi gelap. "Bajingan ini mempermalukanku di depan Lacey ketika dia memberiku Durex." Zeke menendang Lone Wolf segera setelah pidato yang terakhir. "Aku akan mengulitimu hidup-hidup jika kamu terus mencampuri urusanku." Di atas kasino bawah tanah. Seorang pelanggan aneh memasuki toko perangkat keras. Orang itu kurus dan mengenakan pakaian yang sama dengan penjaga toko. Dia mengenakan topi, jadi sulit untuk membedakan penampilannya.
Penjaga toko yang sudah tua itu melirik perilaku aneh orang itu dan merasakan sesuatu yang aneh. Apa yang sedang Anda cari? Aku sedang mencari kunci. Kunci apa? Kunci ke ruang bawah tanah. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Maaf. Aku tidak punya itu. Kunci ke ruang bawah tanah adalah frasa kode yang digunakan oleh para penjudi untuk memasuki kasino bawah tanah di masa lalu. Frasa kode tidak lagi berlaku setelah kasino ditutup. Tetapi orang yang mencurigakan itu tidak menunjukkan niat untuk pergi. Dia mencibir, aku harus masuk dengan paksa jika kamu tidak memiliki kuncinya. Orang itu maju ke arah pria tua itu dengan niat jahat setelah dia berbicara. Penjaga toko langsung tegang saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Orang ini tidak berguna. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan pistol di dalam laci. Tapi sudah terlambat. Orang misterius itu mempercepat langkahnya. Gerakannya sangat cepat seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan penjaga toko yang sudah tua dan menggorok lehernya. Pria tua itu pingsan saat semuanya menjadi gelap bahkan sebelum dia bisa meraih pistolnya. Orang itu menyeret dan menyembunyikan tubuh lelaki tua itu di balik konter. Kemudian dia melepas topinya. Orang itu tidak lain adalah Hartley Murphy. Bab 480. Hartley mengeluarkan topeng kulit manusia dari sakunya dan memakai penyamarannya. Topeng itu mirip dengan wajah penjaga toko yang sudah tua. Dia melakukan penyelidikan menyeluruh sebelumnya dan membuat topeng penjaga toko yang sudah tua. Kemudian Hartley meniru kiprah pria tua itu dan turun ke kasino bawah tanah. Zeke, Lone Wolf, dan Soul Wolf tahu Hartley telah tiba di kasino ketika mereka mendengar suara-suara itu. Soul Wolf tiba-tiba berkata dengan misterius, "Kak, ayo bertanding." "Bagaimana kamu ingin bersaing?" tanya Zeke. "Kita lihat saja siapa di antara kita yang ditemukan terakhir kali oleh Hartley. Pemenangnya akan disertifikasi sebagai orang dengan kemampuan bersembunyi terbaik." Saran Soul Wolf menggelitik minat Zeke. Dia langsung mengangguk setuju. Tidak masalah. Mereka bertiga berpisah dan pergi mencari tempat persembunyian. Tak lama, gerbang logam berat didorong terbuka saat penjaga toko tua memasuki kasino. Tapi itu penipu. Hartley berpura-pura menjadi penjaga toko yang sudah tua. Dia mengamati sekeliling dengan tidak sabar setelah dia melangkah melewati pintu. Tanpa diduga, Hartley tidak memperhatikan siapapun yang terlihat. Pengakuan itu membuatnya gelisah. Tidak mungkin tempat ini dibiarkan begitu saja. Tapi aku tidak bisa merasakan siapapun di ruangan ini. Hanya ada satu kemungkinan dalam kasus ini. Lawanku mahir menyembunyikan kehadirannya. Keterampilan bersembunyinya bahkan mungkin lebih baik dariku. Hartley segera menutup matanya untuk berkonsentrasi pada inderanya. Tapi dia gagal merasakan kehadiran apapun seperti sebelumnya. Hartley mengerutkan kening. Dia merasa tidak aman dan rentan. Tiba-tiba, dia teringat akan sesuatu. Hartley mulai mengendus-endus. Bau tembakau yang menyengat tercium di udara. Dia memusatkan pandangannya yang tajam ke sudut barat daya untuk waktu yang lama. Serigala tunggal, yang bersembunyi di sudut gelap, menghela nafas kecewa. "Ah, aku tidak percaya aku orang pertama yang ditemukan." Dia berjalan keluar dari tempat persembunyiannya dan menatap Hartley. "Sialan. Kamu memang pembunuh peringkat S dari Necro. Keahlian pendeteksianmu luar biasa. Katakan padaku, bagaimana kamu mengetahui di mana aku bersembunyi?" Hartley mengerutkan alisnya. "Orang ini langsung mengidentifikasi saya sebagai seorang pembunuh. Bagaimana saya mengekspos diri saya? Saya sangat percaya diri dengan penyamaran saya saat ini. Satu-satunya hal yang tidak bisa saya tiru adalah suara penjaga toko. Tapi saya tidak berbicara. Dia kemungkinan besar menipu saya." Dia berpura-pura tidak tahu dan menggelengkan kepalanya pada Soul Wolf. Satu-satunya Wolf tahu apa yang dipikirkan Hartley. Dia berkata dengan dingin, "Cukup. Kamu bisa berhenti berpura-pura sekarang. Aku tahu kamu adalah seorang pembunuh dari Necro, dan kamu di sini untuk menyelamatkan temanmu. Kami telah memasang beberapa kamera lubang jarum di lantai atas. Kamu telah mengekspos dirimu sendiri saat kamu memasuki toko." Hartley kecewa. "Sialan. Orang-orang ini tercela. Saya tidak pernah berharap mereka memasang kamera lubang jarum di lantai atas. Tidak heran dia bisa mengidentifikasi saya begitu cepat." Hartley memutuskan untuk berhenti berakting. Jadi dia melepas topengnya. Soul Wolf memujinya, "Wow, kamu cukup cantik. Sungguh sia-sia bagimu untuk menjadi seorang pembunuh." Hartley mencemoohnya, "Diam. Apakah Anda satu-satunya orang di sini? Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda sekarang. Anda akan mati di sini hari ini." Serigala tunggal terkekeh.
Satu-satunya orang di sini. Tidak, tidak. Ada orang lain di sini tetapi kamu gagal mendeteksi mereka. Mungkin kamu perlu memoles keterampilanmu lebih jauh. Orang lain. Hartley menegang lagi. Dia menutup matanya untuk fokus pada inderanya yang lain. Aku tidak bisa merasakan kehadiran lain di ruangan ini. Tunggu. Ada aroma alkohol samar. Wind Blast Room. Jenis minuman keras terkenal di wilayah barat laut dengan alkohol 56%. Dia menatap sudut tenggara di dalam kasino. Ayo keluar.